Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi anak dan remaja. Nah, banyak banget aspeknya, namun di sini saya akan menjelaskan dari aspek psikologi, dari aspek pribadi dan sosialnya. Jadi di sini ada beberapa poin di mana kita bisa mendidik anak untuk menumbuhkan jiwa positif mereka. Jadi dari anak sendiri, yang pertama, mengajarkan dengan contoh konkret. Contoh konkret itu gimana sih? Nah, gimana sih kita ngajarin makan? Nah, kita kan mencontohkan ini loh caranya makan kayak gini. Misalkan mandi. Mandi tuh kayak gini loh, sabunan dulu atau gimana gitu kan. Itu contoh konkret. Terus yang kedua, memberi nasihat positif. Nah, memberi nasihat positif ini misalkan, Dek, ini udah waktunya duhur. Ayo sholat duhur dulu. Nanti sholat duhur itu bisa beri kita manfaat atau gimana gitu kan. Terus misalkan em, dalam pertemanan misalkan bagaimana menumbuhkan kayak kerjasama pada anak kayak gitu. Terus Dek, ini kalau berteman kayak gini 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 atau minta maaf, mengajarkan cara minta maaf, mengajarkan cara terima kasih, berterima kasih kayak gitu kan, nasihat positif ya. Terus yang ketiga, menganjurkan anak mengendalikan emosinya. Nah, ini tuh tergantung pada orang tua. Jadi orang tua juga harus mengendalikan emosinya, baru dia itu mengajarkan bagaimana mengendalikan emosi anak gitu kan. Gimana caranya mengajarkan anak, gimana gimana sih kita mengajarkan anak, tapi kita itu harus sabar gitu kan, sehingga anak juga kan tumbuh dengan sabar. Kalau orang tuanya tuh biasanya emosian, marah-marah gitu kan, anaknya bisa ikut marah juga, suka marah, suka temperamental kayak gitu kan. Terus menerapkan program hadiah dan hukuman. Nah, ini tuh biasanya dilakukan oleh orang tua. Konselor juga bisa melakukan, misalkan anak itu bisa mencapai suatu target yang kita tetapkan, maka kita bisa memberi hadiah. Namun ketika dia nggak bisa mencapai target yang kita tetapkan, maka kita bisa memberi hukuman yang pantas. Maksudnya hukumannya juga bukan fisik juga. Misalkan hukumannya itu kayak kamu nggak nonton TV selama seharian kayak gitu kan. Terus mengawasi pergaulan anak. Nah, pergaulan anak ini penting banget diawasi. Kenapa? Karena ia akan berpengaruh pada pola pikir anak, pada sikap anak juga gitu kan. Nah, ini juga nyambung sama poin yang terakhir, mengawasi teknologi dan tontonan anak. Nah, banyak banget sekarang itu anak-anak udah kenal sama yang namanya bokep. Aduh, ngeri banget kan, padahal masih SD. Dan banyak juga, ini dari zaman saya masih SD juga, itu udah banyak anak-anak sudah bisa melakukan pelecehan seksual. Nah, ini kalau nggak dari teman atau tontonannya, pasti berpengaruh banget. Dan ini um, orang tua itu sangat berperan penting di sini gitu kan. Nah, di sini juga gimana sih kita caranya untuk menumbuhkan nggak ya menumbuhkan sikap positif pada remaja. Saya ada tiga poin di sini. Yang pertama adalah model perintah gimana kita merintah remaja ya. Ini ada beberapa poin lagi, dibagi poin lagi. Yang pertama adalah melarang. Nah, gimana kita melarang, misalkan anak itu melakukan kesalahan, kita larang gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Misalkan anak mau eh, remaja itu mau, mah aku mau nonton konser tapi jam 9 malam. Nah, itu kan udah malam, bahaya juga gitu kan. Terus udah nggak usah gitu kan, nggak usah. Nah, itu kan larangan gitu kan, demi kebaikan mereka juga. Terus memerintah memerintah terus menegur juga. Misalkan mereka salah, kita tegur, Dek, kenapa gitu kan. Misalkan dia tuh lagi males, nggak mau ngerjain PR, ada apa gitu kan, kita tegur. Ini kita curhat sama dia, kita harus bisa jadi teman sama remaja juga, soalnya mereka itu pasti emosinya sangat labil gitu kan. Terus model permintaan. Nah, di model permintaan ini ada beberapa poin juga. Yang pertama, mengharap misalkan ya, orang tua itu mau pergi ke rumah saudaranya, Dek, ibu mau pergi ke rumah saudara, ada saudara sakit misalkan gitu kan. Terus adek nanti jaga rumah ya. Nah, itu kan mengharap agar anaknya itu bisa menjaga rumahnya. Itu adalah bentuk bagaimana kita itu memberi tanggung jawab gitu, tanggung jawab untuk kepada anak itu. Terus meminta dan mengajarkan ketika anak nggak tahu. Misalkan remaja ya, dia baru baru apa baru akil balik gitu, dan dia nggak tahu apapun
sehingga kita mengajarkan kepada mereka. Nah, terus yang ketiga adalah model saran. Saran ketika dia tuh minta pendapat, pasti ini anak remaja itu pasti dia itu sedang mencari identitasnya, dia masih butuh banyak-banyak pendapat, dia masih butuh pandangan-pandangan orang tentang dia gitu. Sehingga kita juga berperan penting sebagai orang tua, sebagai konselor untuk memberi pandangan kepada mereka agar tidak sampai salah jalan, baik dengan menganjurkan, menawarkan, mendorong atau menasihati ketika mereka memang salah gitu kan. Oke, itu beberapa poin yang bisa saya jelaskan tentang ruang lingkup psikologi anak dan remaja pada aspek um, kepribadian, pribadi, dan sosial. Terima kasih.